Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar untuk hari ini tanggal 14 Februari 2022. Hari ini bertepatan dengan Hari Valentine Day juga sahabat Sonora. Mungkin Anda mengungkapkan rasa sayangnya kepada pasangan, ungkapan cinta. Tidak hanya pasangan ya, mungkin bersama dengan orang-orang tercinta lah ya, terdekat Anda sahabat Sonora. Wah, ini momennya pas banget ya di Hari Valdi ini sahabat Sonora. Dan juga kita juga pas banget ngobrolin seputar cinta-cintaan. Ada mendengar 3 kata I love you selalu terasa menggetarkan ya di hati kita. Itu karena ketika seseorang berkata aku mencintaimu, berarti mereka itu sedang mengatakan banyak hal. Mereka tidak hanya menyukai Anda saja, tapi mereka juga sangat peduli dengan Anda. Mereka merasakan hubungan yang kuat dengan Anda, dan yang paling penting mereka ingin Anda mengetahuinya juga. Tapi bagaimana jika pasangan kita itu bertolak belakang ya, tidak pernah mengatakan I love you sama pasangannya sendiri? Haruskah kita itu khawatir dengan pasangan kita, atau mungkin hubungan kita itu baik-baik aja nanti ke depannya, terlepas dari kenyataan bahwa pasanganku itu loh gak pernah mengatakan I love you sama saya. Nah sahabat Sonora, kita akan bahas untuk hari ini selama 1 jam ke depan. Anda juga bisa simak ya melalui YouTube Sonora Surabaya, karena hari ini kita juga live di YouTube Sonora Surabaya, ataupun bisa juga live di IG Kata Okta Kartika, begitu ya. Nah sahabat Sonora, pagi hari ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber kita yang hari ini kompak banget ya, dengan Kak Nit Kartika Nita Widyasari, SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Kemudian langsung berikutnya ada Mas Okta ya, Oktastika Badai Nirmala, sarjana psikologi CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi Pikiran Bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Silakan sobat Sonora, kalau Anda berpartisipasi pagi hari ini, kami juga buka layanan seperti WhatsApp ya, 0811 304 9800 dan juga 732 7102 kalau mau ngobrol on air bersama dengan Mas Okta dan juga Kak Nit pagi hari ini. Kita akan sapa dulu. Halo Mas Okta, Kak Nit. Halo Mbak Vina. Pagi, Mbak Vina. Selamat pagi. Ini Skype-nya kenapa kok ini ya berhenti sebentar begitu? Tapi nggak apa-apa. Ini untuk suaranya kedengeran seperti itu. Gimana kabar Mas Okta dan juga Kak Nit? Gimana Mbak? Gimana kabarnya untuk hari ini? Kabar kami selalu spektakuler. Spektakuler, bajunya pun juga serasi hitam bernuansa pink juga gitu ya. Apakah ini karena memang momennya Valde gitu, jadi nuansanya pink? Biar agak-agak Valde, Blackpink sebetulnya ini. Sudah bilang I love you untuk hari ini kalian berdua? Udahlah, itu tiap pagi lah itu. Tiap pagi ya, wah ini nih. Karena kalau dengar kata I love you itu memang jadi mood buster pasangan masing-masing begitu ya. Meskipun bertahun-tahun lamanya kehidupan pernikahan, tapi tetaplah ya diucapkan sesering mungkin seperti itu ya. Wajar nggak sih kalau misalkan pasangan jarang bilang I love you? Wajar aja sih. Wajar itu kan, ya? Bilang I love you itu juga tergantung dari orangnya Mbak Vina. Jadi, jadi gini kan, ada orang-orang itu seperti obrolan kita Senin lalu kan. Jadi ketika memang di masa kecilnya, di masa lalunya itu jarang lihat orang tuanya bilang I love you. Jadi pun ketika dia punya pasangan pun mau ngomong I love you pun aneh gitu kan. Agak-agak sepet di lidah gitu ya. Gak terbiasa gitu ya. Ya kan biasanya kan gini, misalnya kita nggak pernah bukan tipe-tipe orang yang ekspresif gitu ya, bukan tipe-tipe orang yang ekspresif ya. Terus kalau tiba-tiba harus berasa bilang dong sayang sama pasangan, itu kayak ngapain sih gitu, ngapain sih harus pakai kayak gitu. Ini pernah kejadian loh Mbak Vina, saya lagi diundang ke di Makassar gitu, ketemu para ibu-ibu semua kayak begitu gitu ya. Nah di akhir sesi itu saya ngajakin ibu-ibu tuh ambil handphonenya masing-masing, terus saya bilang cepet-cepetan gitu kan ya, tulis I love you ke pasangan. Boleh pakai WA yang ada WA, kalau enggak pakai pokoknya apapun lah gitu ya. Stiker gitu terus, boleh ya? Boleh, terserah, pokoknya harus bilang sama pasangannya, cuman bilangnya I love you, udah gitu terus dikirim. Udah dikirim gitu kan. Nanti abis itu siapa yang paling cepat dapat respon nanti dapat hadiah gitu kan. Mereka udah buruan. Oke, siap, 1, 2, 3 kirim semuanya, kirim. Cepet-cepetan dapat respon, tahu responnya apa Mbak Hina? Responnya itu adalah ada apa?
gitu kan? Karena nggak mau, kenapa kok bilang-bilang I love you kayak gitu, Pak? Yes, Pasti ada maunya nih. Abis itu ada juga yang bilang kamu nggak apa-apa tah? Ya kayak gitu. Kayaknya aneh. Terus ya aneh jadinya. Terus ada yang bilang, Bu lagi sakit tah? Nah kan kayak gitu. Baru bilang iya, ada cuman bilangnya iya. Yang bales I love you itu dari 200 ibu-ibu gitu ya, dari 200 ibu yang bilang I love you itu nggak sampai 5 orang, nggak sampai 5 suami yang balesin I love you. Nggak sampai itu pun, yes, itu pun jawabnya lama banget. Maksudnya yang akhirnya yang dapat bilang I love you ibunya nggak dapat hadiah karena nggak paling cepet gitu ya. Wow. Nah kita berangkat dari situ aja, kemudian pertanyaannya kan munculnya begini, berarti suamiku nggak sayang dong gitu. Nggak cinta gitu dong kan sama aku. Sebetulnya bukan begitu juga, begitu dilihat aja baliknya. Saya balik tanya ke ibu-ibu pernah nggak sih ngomong I love you? Ya nggak pernah ya, ini karena disuruh aja sama Kak Nidit. Karena disuruh baru bilang. Karena disuruh sama Kak Nidit kan dapat hadiah cepet-cepetan apapun responnya. Jadi kan ya mereka maunya fokusnya ke hadiahnya kan begitu kan. Jadi ya mereka, dong kita juga nggak pernah bilang I love you kok, ya bilang ya sudah, makanya nggak salah kalau pasangannya jadinya ada apa, kamu sakit tah gitu. Berarti kalau meskipun berumah tangga pun I love you itu tetap penting ya Kak ya untuk diucapkan ya Kak, meskipun tiap hari. Apakah itu nggak bikin bosan Kak? yang penting itu sebenarnya bukan ngomong I love you-nya, karena gini sih, ada beberapa perspektif ya. Yang pertama I love you, kalimat I love you sebagai deklarasi. Nah, jadi gimana aku bisa gimana caranya aku kasih tahu kamu bahwa aku sayang kamu, aku cinta kamu. Salah satu paling gampang kan lewat deklarasi. I love you pakai kata-kata begitu. Nah, namun jika nggak ngomong itu pun yang penting harus tahu tentang style menyatakan cintanya masing-masing. Jangan sampai yang satu itu suka jika ada yang ngomongin, aku suka kalau kamu tuh ngomong I love you gitu. Nah, aku baru tahu, ibaratnya gini, ada orang-orang itu yang gampangnya gini, namanya akad, namanya kesepakatan selalu berupa kata-kata. Betul. Jadi kalau kamu ngomong I love you ke aku, apapun kondisinya, aku semakin yakin bahwa kamu tetap cinta sama aku. Gitu. Namun ada orang-orang yang stylenya bukan begitu seperti kita obrolkan tadi. Misalnya stylenya kalau kita belajar bahasa cinta, sukanya ngasih hadiah. Dari perlakuan nggak harus bilang I love you. Nggak bilang I love you. Atau keluar sebentar gitu, pulang-pulang bawain cilok misalnya gitu. Nah, itu kan bahasa cinta sebetulnya. Nah, bagaimana si pasangannya juga paham bahwa pasanganku itu caranya dia mengungkapkan cinta itu adalah membawakan sesuatu, kasih hadiah sesuatu. Nah, yang repot itu adalah jika sama-sama nggak tahu, apalagi nggak mau tahu. Nah, itu tuh ya harus dikomunikasikan kayaknya itu ya Kak ya. Betul. Jadi ada juga misalnya cuman bilang I love you tapi gak belanjani. Gitu. Salah aja. I love you tapi ada perlakuan ya di sini begitu ya. Ya memang susah ya kalau bilang I love you meskipun ada 3 kata aja gitu ya, karena tapi pernah nggak sih nggak tahu ya, karena saya juga pernah sih merasakannya begitu. Jadi ketika udah dapetin pasangannya begitu ya, udah jadian seperti itu, terus ya udah diberikan cuman untuk kasih sayangnya itu cuman lewat perbuatan, perlakuan, perhatian kayak gitu tiap harinya. Jadi kayaknya hampir jarang begitu loh untuk mengatakan I love you begitu ke pasangannya seperti itu. Jadi itu memang benar-benar wajar begitu ya, karena ada orang yang memang tidak ekspresif ya untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu ya Kak ya. Ya, jadi kembali lagi sebetulnya yang perlu kita kenali itu adalah diri kita dan pasangan kita. Gitu. Misalnya begini, kita tahu kenali pasangan kita. Pasangan kita ini bukan tipe yang sukanya gitu ini ya ngomong begitu. Aku cinta kamu gitu kan. Aku sayang kamu, I love you. Nggak tipe kayak begitu gitu ya. Tipenya malah ini tadi suka bawain kemana-mana, mesti pulang-pulang mesti bawain makanan kesukaan misalnya kayak begitu ya. Nah, setelah kita tahu tipe pasangan kita tuh kayak gitu, nah kita kenalin juga ke kita mau nggak sih diperlakukan kayak gitu? Menurut kita itu udah bagian dari cara pasangan kita itu udah puas belum udah gitu ya? puas belum gitu. Misalnya kayak gitu, misalnya dibawakin nih, misalnya dia jalan bawa cilok gitu kan, ini cilok buat kamu, kita kan bilang makasih ya. Nah menurut misalnya kita pakai contoh aja kita ya, menurut Okta
dengan dia bawakan cilok untuk saya, itu dia udah nunjukkan aku sayang sama kamu, aku perhatian sama kamu. Nah, sementara saya berpikir oh cilok ya kebetulan berarti tadi lewat SD depan itu yang jualan cilok enak ya dibelikan. Nah, kalau saya berpikir cilok ini bukan sebagai tanda cinta, gitu kan? Ya berarti saya bisa jadi berpikir kok dia nggak pernah nunjukin rasa sayangnya ke aku ya? Miskom ya di sini ya, salah persepsi jadinya miskom. Nah, sementara kalau ditanya, misalnya lagi kemudian ada masalah, ditanya, kamu sih nggak pernah ngomong sayang sama aku, bingung. Kayaknya aku tuh selalu nunjukin rasa sayang deh. Sementara kita, enggak, kapan? Nah, itu loh kan, jadi kayak begitu. Nah, soalnya balik lagi gitu loh. Balik lagi yang perlu kita ketahuin, oh ternyata pasanganku itu kalau bawain cilok, itu berarti dia itu menunjukkan aku tuh sayang sama kamu. Nah, kalau kita tahu kayak gitu, pada saat dibawakin cilok ya kita, oh dia sayang, dia nunjukin I love you-nya pakai cilok kayak begitu. Nah, boleh juga loh sambil request kan. Sambil request, kapan-kapan sekali-sekali kamu ngomong I love you, aku juga mau loh. Atau biasanya gini, gombalin aku dong. Boleh loh. Oke, nanti takutnya digombalin pasti ada maunya. Nah, kadang persepsi cewek itu kadang karena belum biasa loh. Misalnya gini, misal ditanya, gombalin aku dong, apa? Ada maunya? Mau apa? Misalnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya, kepengen aja gitu. Nah, itu yang perlu, ini gini ya, kita perlu sama-sama ini ya, kita perlu sama-sama memahami antar pasangan kita tuh butuh digombalin loh. Misalnya kayak begitu. Ya walaupun kita nggak pernah gombalin, coba deh aku gombalin deh, misalnya kayak begitu gitu. Nah, pada saat udah gombal, terus dia responnya gimana? Kok nggak enak ternyata, nggak usah deh. Tapi kan setidaknya kita itu udah kasih ini ya, memenuhi, dia pengennya kayak begitu, boleh lah kayak begitu loh. Oke, sekali-sekali boleh lah ya untuk boleh lah gitu, jadi ya. Jangan misalnya kita berpikir pasti ada apa-apanya, ya nggak apa-apa juga kan begitu. Pasangannya sendiri kan minta ke pasangannya, enggak kalau enggak minta ke pasangannya orang. Itu tuh ya lebih bahaya, nanti ngambek lagi, serba salah juga ya di sini kadang cewek itu ya. Ini pasangan tiba-tiba bilang I love you, ini pasti ada maunya, kita udah insecure dulu. Kemudian kalau misalkan dia perhatian ke orang lain, kita udah cemburu, mikirnya yang enggak. Nah, ini nih yang harusnya gimana? Jadi perlu ya ini dikomunikasikan begitu antar pasangan. Sekali juga boleh untuk mengatakan I love you ke pasangan. Tapi yang paling susah di sini biasanya pria, bener nggak sih untuk mengatakan I love you itu paling susah kalau di sisi pria? Nggak semua sih. Nggak semuanya ya Kak ya. Jadi kembali lagi pada pengalaman masa kecilnya. Lagi-lagi ke pengalaman masa kecilnya. Oke, jadi semuanya rata ya. Bahkan cewek pun juga bisa saja juga susah seperti bisa itu saja, ya. Bisa aja. Ini sama juga ada dari kata Okta Kartika ini Mbak Vina. Dia bilang dari mahasiswa, kalau aku gombalin, istriku bilang alah padamu gitu. Pasti ada maunya gitu kan. Ini kalau dari segi cowok ya Kak ya. Nah, misalnya begini, ini balik ya. Misalnya si cowoknya gombalin, kemudian istrinya bilang alah padamu gitu. Tapi sebetulnya ini rahasia. Itu seneng banget loh. Sebenarnya dari cewek itu sebenarnya seneng banget. Iyalah gombal. Nah gitu. Tapi kan karena gini loh, karena kan jarang dapet. Jadi kayak gengsi ya Mbak Vina. Jadi kayak gengsi. Enggak nanti aku kayak gampangan, kayak murahan kayak begitu ya. Cewek biasanya jual mahal ya Kak. Kenapa? Jual mahal biasanya cewek itu ya. Iya, jadi kayak gitu. Tapi aslinya sebetulnya aduh kayak gimana gitu. Ya? Atau bisa jadi juga lagi bingung mau jawabnya gimana. Jadi jawaban yang paling cepet ya itu yang dia dalam pikiran ya udah. Padahal kan kalau pasangannya bilang I love you, ya dibalas aja I love you too, udah kan. Tapi kadang-kadang nggak tahu jawabannya itu loh apa. Terus nanti lagi balas I love you 3, ayo satunya siapa? Abis itu I love you 4 gitu, jadi balas-balasan gitu. Cintanya malah banyak nanti ya. Tapi selain indikator I love you, mungkin I miss you, mungkin meskipun ya jaraknya mungkin tetap berdekatan ya ketika lagi di kantor dia ataupun lagi kerja, aku sayang kamu itu kan juga termasuk bahasa tanda cinta juga sih Kak ya. Ya. Jadi di balik tanda bahasa-bahasa ini tadi I love you, I miss you dan sebagainya itu kan di situ kan ada ekspresi pesan-pesan kepedulian. Jadi meskipun sebetulnya nggak banget sesibuk apapun masih sempat ngechat muah kadang-kadang gitu. Meskipun hanya stiker aja ya. Kasar imo. Ibaratnya tuh nggak ada hujan, nggak ada petir atau orang Surabaya bilang kau nok gawe ini. Nah, tiba-tiba kasih itu kan berarti kan kamu itu ada dalam hati dan pikiranku loh dimanapun aku berada.
Nah, itu pesan yang disampaikan dari kata-kata ini. Dan itu sebetulnya merupakan juga kebutuhan masing-masing. Makanya kalau tadi sampai ada kawan di Kata Okta Kartika, Mas Wis Sulaiman, akun Wis Sulaiman ini. Lah itu istriku selalu bilang, halah pasti ada maunya. Udah berarti kan jarang. Berarti kan hanya saat ada maunya saja baru memberikan bahasa cinta, ibaratnya begitu kan ya. Padahal boleh loh kapanpun juga, tiap hari boleh. Kalau tadi Mbak Vina, apakah nggak bosen? Ya divariasi. Divariasi, kan kata-kata nggak itu aja, perbuatan nggak itu aja, kan gitu. Divariasi seperti apa? Mungkin Kak Okta bisa jelaskan? Jadi misalnya tadi biasanya ngomong I love you pagi hari, oke, I love you terus, oke, I miss you, bisa diganti kata. Atau tiba-tiba pagi hari langsung bawakan omelet sama teh hangat dibawa gitu kan ya, di tempat tidur misalnya begitu. Ya kan asik juga tuh. Itu kalau untuk yang ketemu terus tiap hari. Nah ini ya kalau untuk yang pasangannya LDR ini agak susah nih ya Kak, ataupun mungkin lewat fit call kayak gitu ya Kak ya. Misalkan dari WhatsApp aja, kata-kata aja, kemudian divariasi lewat fit call, langsung telepon langsung atau video call kayak gitu, itu bisa ya. Atau tiba-tiba meskipun LDR langsung dipesenin food online, langsung dikirim ke tempat kerjanya. Selamat makan siang sayang. Nah, karena pasangan itu lebih sukanya dibuktikan begitu ya, dengan action kayak gitu ya Kak. Jadi sebetulnya nggak cuma sekedar, bahasanya sih nggak cuma sekedar dari perilaku aja, dari tindakan gitu ya, dari kata-kata juga. Jadi semuanya juga biar salah satu jadi variasi begitu ya. Jadi nggak hanya melalui kata-kata aja, tiap hari kata-kata aja. Misalnya contohnya, sayang sudah makan gitu, jangan lupa makan ya. Misalnya kan melalui kata-kata aja, ya pakai perbuatan dong. Misalnya langsung telepon, food online, misalnya kayak begitu. Ya udah langsung dikirim, dipesenin. Nah, itu kan berupa dari tindakan gitu kan. Nah, tapi yang jelas kita bilang I love you dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk pengakuan bahwa kita ini mengakui pasangan kita. Kita tuh memang sayang sama pasangan kita, dan pasangan kita juga tahu bahwa pasangannya sayang begitu. Kak, ini ada komentar nih dari Vina juga ya namanya ya, Vina yang ada di Surabaya. Waduh, ini sama nih namanya. Kalau menurut pengalamanku sendiri, ketika naksir cowok pengen bilang I love you tapi udah insecure duluan begitu ya. Saya insecure duluan nih Kak, takut dianya nggak suka terus cuek dan akan menghindar. Nah ini gimana nih Kak kalau untuk menyatakan perasaannya sama dia? Wah, ini kayaknya kalau dari sisi ceweknya ini, dia posisinya si ceweknya duluan nih yang suka sama si cowok itu nih Kak. Jadi ceweknya mau nembak gitu, berarti belum jadian berarti kan. Tapi dia udah insecure duluan, takut kalau misalkan menyatakan I love you begitu ya ke orang yang dia suka, tapi dia cuek gitu ya dan menghindar seperti itu. Oke, sebetulnya ini ada dua makna tuh. Dia hanya mau mengatakan I love you saja, atau dia butuh ada tindak lanjutnya, butuh jawabannya. Kalau dia cuma aku kepengen ngatakan I love you aja, nggak peduli mau dijawab iya apa tidak, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak perlu insecure juga begitu ya, ya, meskipun insecure kan dia aku cuma kepengen ngomong aja. Kalau memang iya ya, nggak sudah siap jawabannya begitu. Kalau enggak ya sudah santai aja. Nah, tapi kalau yang kadang-kadang muncul insecure itu kan berarti kan kita sudah tahu tentang ini kita punya harapan akan tindak lanjutnya. Harapan akan tindak lanjut. Nah, itu yang perlu diobrolkan lagi gitu loh. Nah, tapi kalau mau pakai kayak begitu, sebelum biar nggak insecure, dipastikan dulu gitu loh. Dipastikan dulu ini cowoknya ini, kalau bahasanya apa ya, tanda-tandanya ini enggak. Tanda-tandanya ini apa ya, misalnya nanti akhirnya bisa mengiyakan ya gitu. Nah, misalnya ataupun dari ini ya. Tapi kalau memang posisinya seperti itu memang semuanya 50-50 sih. 50-50. Toh misalnya tadi si Mbak Vina yang tanya. Iya. Dia Vinanya pakai V ya, kalau saya pakai F. Oh iya. Mbak Vina pakai V. Mbak Vina pakai F, pakai V. Sekarang tergantung gini, mau Anda ngomong I love you atau enggak. Ya, itu dampaknya sama saja. Misalnya Anda nggak ngomong. Oke. Otomatis hubungan masih tetap baik sama ti cowok. Oke. Tapi ya, apakah Anda sebagai cewek mau dengan status yang nggak jelas? Apalagi di sini pengen banget nih ya. Udah nyaman banget. Nah, satu. Terus yang kedua, deh aku ngomong I love you nembak duluan lah, misalnya gitu kan ya. Nembak duluan. Nah, resikonya bisa jadi yang cowok nggak nyaman dan akhirnya menghindar. Sebetulnya sama aja resikonya.
Cuman mau pilih resiko yang mana? Yang mana yang paling bisa diterima. Oke, tapi harusnya gimana dong? Harusnya dia memang mengungkapkan apa isi hati dia, atau memang udah deh dipendam dulu daripada nanti insecure gitu ya, takut dia cuek, dia menghindar, menghilang kayak gitu, Kak. Nah, dalam konteks ini tergantung dari si Mbak Vina pakai V tadi. Kalau dari ceritanya mungkin dia lebih nyaman jika nggak ngomong dulu. Ya udah nggak usah Ya nggak ngomong. usah. Oh, lebih baik kayak gitu ya. Jadi cowok itu udah deh biar nggak tahu aja gitu, meskipun aku udah suka gitu ya sama orang itu. Udah Ya. kalau memang lebih memilih gitu nggak apa-apa. Kalau memang lebih nyaman begitu. Tapi kalau mau yang bicara, mau yang ngomong I love you ya berarti itu juga harus Atau- siap dengan konsekuensinya. Atau nanti ada sebuah teknik namanya the law of attraction. Apa itu? Nah, nanti Mbak Vina pakai V cari aja deh gitu. Itu ada cara itu kita pakai teknik vibrasi, semacam kita memancarkan sinyal pikiran kita pada orang yang kita maksud begitu ya. Sehingga gimana ceritanya akhirnya atau Mbak Vina DM aja ke kita. Oh, langsung Ke kata Okta Kartika. akhirnya gimana ceritanya akhirnya si cowoknya itu yang akhirnya nembak. Jadi Maunya bukan kan Mbak gitu Vina. kan. Nah, selesai. Tapi itu pakai teknik namanya law of attraction. Oh, kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa di searching dulu begitu ya untuk Yes. apa sih Yes. itu law of attraction seperti itu. Nah, ini kenapa sih kalau dari wanita itu sendiri, dari sisi wanita itu kok lebih seneng begitu ya dibuai dengan kata-kata begitu ya. Kalau cowok kan lebih banyak ke tindakan seperti itu daripada kata-kata seperti itu. Nah, ini kenapa? Ya udah dari sononya. Dari sononya memang seperti itu ya. Udah otaknya begitu, jadi kita lebih seneng. Makanya gampangnya begini, kenapa sih perempuan tuh akhirnya wanita itu lebih seneng digombalin? Karena kan dari kata-kata seneng dipuji, memang begitu gitu. Jadi kata-kata kalau dari segi kata-kata saja perempuan itu kan kalau dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau dicurhatin sama perempuan, sebetulnya perempuan ketika curhatin nggak butuh solusi, butuhnya cerita. Bocahnya didengarkan. Didengarkan ya dan Yes. juga cerita. Jadi Oke. kebutuhan kata-kata ini adalah hal yang sangat besar bagi perempuan. Jadi misalnya pun mau jadi konselor perempuan tuh gampang sebetulnya. Modal telinga. Udah dengerin aja begitu. Nah, beda dengan laki-laki yang fokus pada solusi. Nah, itu sebabnya seringkali miskom lagi. Aku cinta kamu, aku kan nggak harus ngomong I love you dong. Pokoknya aku ibaratnya ngasih segala kebutuhanmu, kamu tak jaga, aku selalu ada buat kamu, itu sudah perwujudan cintaku padamu. Itu bagi cowok. Jadi bagi cewek, bisa ada jadi. yang kurang. Kok cuman gitu aja? Berarti kan hanya masih dalam pikiran aja. Ngomong dong, ngomong. Malu. Nah, itu dia. Nah itu loh yang jadi kalau kita sama-sama nggak ngerti ya gitu, nggak ngerti antara kebutuhan gitu ya, kebutuhannya ya akhirnya bisa jadi miskomunikasi begitu. Oke, ya. Nanti akhirnya bisa-bisa berarti gini, kamu kalau nggak ngomong I love you berarti kamu nggak sayang aku. Akhirnya yang cowoknya terpaksa bilang I love you. Lu kok Waduh. gitu sih ngomongnya? Kesel banget ya gitu. Kok gitu sih, kok ya. nggak enak? Lu terus harus gimana? Ya bilang yang romantis. I love you. Kok kayak begitu? Akhirnya jadi rame deh. Oke, biarkan apa adanya aja. Memang karakternya seperti itu ya. Jadi kita yang harus tahu begitu untuk karakter pasangan kita. Memang ada yang memang mudah untuk bisa bilang I love you, ada yang memang enggak mudah begitu ya untuk bilang I love you. Nah, Kak Nit dan juga Mas Okta, kita beri sebentar ya. Kita masih punya kesempatan untuk Sahabat Sonora mungkin di segmen kedua ya. Anda silakan untuk komentar ataupun mungkin cerita pengalaman Anda, kekonyolan Anda mungkin pasangan Anda saat ngomong I love you, ataupun mungkin bertanya juga silakan Sahabat Sonora 0811 304 9800 dan 732 7102, ataupun mungkin mau tinggalkan chat bisa juga di YouTube Sonora Surabaya, tinggalkan aja untuk pertanyaannya, ataupun mungkin mau say hello juga di IG story di Kata Okta Kartika ataupun DM Kata Okta Kartika, ataupun lagi live juga ya sekarang untuk di Kata Okta Kartika. Silakan Anda yang mungkin bertanya juga sampaikan aja Sahabat Sonora di program Love Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika pagi hari ini, dan juga Kak Nitit bersama dengan Mas Okta juga. Nah, Sahabat Sonora, Vina nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Love Live Talk. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Oke,
Oke Sobat Sonora, 34 menit sudah masih didengarkan Love Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Sobat Sonora, untuk bilang I love you ya, ini memang 3 kata yang bisa menggetarkan hati kita Sobat Sonora. Ini karena ketika seorang berkata aku mencintaimu, berarti mereka itu sedang mengatakan banyak hal. Mereka tidak hanya menyukai Anda saja, tapi mereka juga sangat peduli dengan Anda. Mereka merasakan hubungan yang kuat dengan Anda, dan yang paling penting mereka ingin Anda mengetahuinya juga. Tapi gimana dong jika pasangan kita nggak pernah mengatakan I love you? Haruskah kita itu khawatir? Atau mungkin hubungan kita itu masih baik-baik saja, terlepas dari kenyataan bahwa dia nggak pernah nih ngomongin I love you? Nah, selengkapnya bisa Anda dengarkan Sahabat Sonora di segmen kedua ini, masih bersama dengan Kak Nit Kartika Nita Widyasari, Sarjana Psikologi, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Dan ada juga Max Oktastika Badan Nirmala, Sarjana Psikologi CHT, CTSA, praktisi psikologi, dan juga penulis buku Terapi Pikiran Bahagia, serta konselor di kataoktakartika.com. Silakan Sobat Sonora untuk Anda bertanya ya, kita masih buka sampai jam 11 siang, 0811 304 9800 dan juga 732 7102 by telepon, dan juga Anda bisa tinggalkan komentarnya live chatting di YouTube Sonora Surabaya, dan juga Anda bisa tonton juga ya di IG-nya Kata Okta Kartika juga. Nah, ini kembali lagi nih ada komentar juga dari Ruli yang ada di Surabaya. Bener sih Kak, rasanya beda ketika pas jadian ini bilangnya I love you begitu ya, dengan pasangan rasanya itu deg-degan banget sampai nggak bisa tidur. Tapi ketika sudah jalan lama dengan pasangan kok rasanya kayak B aja, biasa aja gitu maksudnya. Ya, itu tinggal nanti dicek lagi kapan terakhir kali pacaran. Jangan-jangan gini, ketika pacaran I love you itu kan berbunga-bunga begitu kan ya. Karena ya namanya pacaran, kenapa sih kok orang bilang pacaran itu lebih asik daripada sudah menikah begitu kan ya. Karena kalau pacaran tuh satu ketemunya itu hanya beberapa jam sehari. Tuh, apalagi yang LDR, wah pesannya cuma sudah makan sayang, lagi ngapain. Kayak gitu. Berkualitas kan, gitu ya waktunya gitu ya. Nah, itu ya. Dan karena waktunya sangat pendek itu prioritas dikasih informasi yang komunikasi yang baik-baik kan. Kan nggak ada habis itu kontakan gini, sayang tagihannya udah dibayar belum? Cicilan ini udah transfer belum? Nggak ada. Lagian kan juga kalau pacaran kan fokusnya itu dalam artian gimana caranya buat pasangan kita itu seneng gitu kan. Jadi hubungannya itu biar jadi awet kayak begitu kan gitu ya. Nah, apalagi misalnya kayak tadi, kenapa sih kalau misalnya kayak tadi PDKT kok ini ya abis bilang I love you pas pacaran kan biasa-biasa aja. Nah, bisa jadi waktu PDKT kan fokusnya adalah gimana caranya supaya aku jadi orang yang nyaman buat dia. Pada saat aku bilang I love you, nanti dia akan menjawabnya I love you too. Kan fokusnya di situ. Bagaimana membuat nyaman. Nah, biasanya banyak orang pada saat itu sudah hubungannya sudah resmi, misalnya pacaran ataupun menikah, itu akhirnya nggak punya target lagi. Kan udah dapet, kalau bahasanya begitu, kan udah dapet. Terus mau ngapain lagi? Oke. Tapi bukan berarti nggak cinta ya Kak ya di sini ya Kak ya. Jadi akhirnya begini. Jadi akhirnya pada saat kalau kita misalnya bilang I love you, bisa jadi baik yang mengatakan maupun yang mendengarkan, jadi rasanya biasa aja. Karena kan udah nggak ada target. Nah, yuk kita bikin target baru dong, begitu. Jadi supaya nggak B aja. Nanti kalau kelamaan B, nanti ada orang yang bilang I love you yang lain malah berbunga-bunga. Nanti kalau kelamaan B itu biasanya udah nyamannya udah hilang, begitu kan? Kalau nyamannya udah hilang, begitu ada yang bisa kasih nyaman, ini yang berpindah dong. Bisa kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang yang kita harus lakukan adalah yuk kita bikin target yuk gitu. Gimana caranya harus tetap nyaman. Oh, dia udah nyaman kalau sama aku, misalnya kayak begitu. Yuk, apalagi ya yang bikin asik lagi apa ya? Tetap ditumbuhkan terus. Kalau bahasanya akhirnya merawatnya itu jangan cuma pada saat dapetnya aja semangat, pada saat merawatnya nggak semangat. Nah, gitu kan sayang banget ya jadinya. Iya ya, kayaknya kayak kurang bervariasi begitu ya. Meskipun pacarannya lama, tapi sebenarnya bisa kok ya cinta itu dipupuk seperti itu ya. Mungkin bisa diobrolin dengan pasangannya nyamannya seperti apa. Takutnya itu tadi kalau misalkan pasangan lain yang bikin nyaman, bahaya nih ya orang ketiga muncul kayak gitu ya. Oke, untuk ini juga ada lagi Mas Brahmana juga.
Pacar aku itu hati-hati banget nih Kak kalau ngomong masalah cinta. Apakah bisa jadi mungkin karena pengalaman cinta mungkin yang terdulu begitu ya, yang kurang menyenangkan, jadi menimbulkan rasa takut begitu, makanya dia itu kayak lebih waspada, lebih hati-hati begitu dalam mengatakan cinta. Perlu nggak sih kita memaksakan? Kadang itu aku tuh pengen banget loh dengerin pasanganku itu menyatakan I love you begitu sama aku sekali, kan pengen gitu loh sebagai pacarnya gitu, kayak merasakan apa ya, ini ungkapan-ungkapan cinta itu kayaknya perlu kayak gitu Kak. Oke. Ini Mas Brahmana tadi ya. Ini kebanyakan orang selalu berpikir kenapa sih kalau orang tuh susah ngomong cinta, susah ngajuin tuh mungkin punya trauma percintaan di masa lalu. Selalu itu yang selalu jadi fokus. Padahal kalau dari sisi kami, sisi konselor, kami lebih mundur lagi, cek dulu kondisi orang tuanya di masa lalu. Orang tuanya karena, ya? Yes, karena orang belajar cinta itu bukan saat puber lihat lawan jenis tertarik, bukan mulai itu, tapi mulai dia kecil dia lihat orang tuanya bagaimana. Oke. Jadi bisa bayangkan misalnya zaman kecil dulu lihat orang tuanya sering ribut misalnya, papanya sering gampar mamanya, misalnya ini ya. Akhirnya pun ketika dia mulai puber pun dia hanya punya ketertarikan dengan lawan jenis, tapi takut untuk nembak, takut untuk menyatakan, karena nanti kalau aku menyatakan cinta, nanti kami berpasangan, nanti aku seperti orang tuaku dong. Seperti itu ya jadinya ya, bukan karena bukan berarti dia nggak cinta seperti itu ya, tapi ini masih dari Brahmana juga. Oh berarti kalau gitu dia bukan karena nggak yakin karena perasaanku, ataupun mungkin karena dia tidak mau berkomitmen seperti itu Kak, bukan ya? Nah, bisa iya, jadi termasuk kalau saya istilahkan Mas Brahmana tadi, ini istilahnya keengganan berkomitmen. Ya, apakah bisa terjadi bahwa pacarnya ini tuh enggan untuk berkomitmen? Bisa iya, bisa enggak. Namun saran saya itu, kalau memang Anda punya niat untuk menjalin hubungan jangka panjang, pernikahan, ajaklah ngobrol pasangan Anda tentang kehidupan masa kecilnya dia. Oke, jangan-jangan pangkal traumatiknya itu di zaman itu, bukan masalah cinta ketika dia pernah dengan mantannya dan sebagainya. Ibaratnya begini, nggak usah dengan pasangan, ini dengan makanan saja. Saya tuh punya pengalaman buruk dengan sayur namanya pare. Ayo ketawa. Waduh, kayaknya saya juga nih, saya nggak suka pare. Jadi di masa kecil saya itu lagi lapar, lihat ada sayur hijau enak banget, ekspektasi saya terlalu tinggi. Nah, saya pikir seperti sayur bayam yang sudah pernah saya rasakan dengan enak. Oke, berarti bayam pengalaman saya baik, file saya baik. Nah, ketika makan ini, loh ternyata kok pahitnya luar biasa dan sudah terlanjur ambil banyak. Jadi saya terpaksa harus menghabiskan itu. Padahal saat itu pahitnya minta ampun sih namanya pare ini. Akhirnya sampai sekarang pun, padahal pare itu nggak harus pahit. Tapi karena saya sudah punya pengalaman negatif tentang pare, akhirnya saya enggan. Meskipun ini enak, ini bumbunya beda, ini tidak. Nah, percintaan itu juga bisa seperti itu. Di masa kecilnya melihat ada hubungan cinta yang kurang baik antara orang tuanya. Nah, balik lagi tentang pare. Ini sama kayak percintaan. Pada saat pasangan sudah tahu tentang salah menilai tadi itu ya. Oh, ternyata pare itu pahit, salah belajar ya. Pare itu pahit gak enak. Nah, kita tahu itu ada di file dia. Nggak mungkin kan tiba-tiba dihapus dan hilang. Nah, sebagai pasangannya apa yang harus dilakukan? Kita bicara, kita nggak cuma sekedar bicara, pare itu nggak pahit loh, itu cara ada teknik masaknya aja beda. Nggak bakal percaya. Nggak mungkin, nggak bisa dong. Kalau cuma, pakai tindakan. Nah, pakai tindakan misalnya masak pare yang beneran memang pare itu nggak pahit. Gitu. Jadi kalau bisa jadi misalnya gini, parenya dikit aja, banyakin yang lainnya. Gitu ya, campuran dagingnya sekilo, parenya cuma sepotong sebiji gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan akhirnya menambah ini pare, kita bilang, oh pahit loh, coba aja dikit. Nah, itu dikitnya saya sama pasangan bisa jadi beda. Tapi kalau pada saat kita mau mengajarkan, ayo nggak apa-apa yuk, coba aja yuk. Nah, ini kasih informasi bahwa oh iya, nggak selamanya loh pare itu pahit. Berarti kan ada teknik masak yang nggak pahit. Nah, sama juga tentang percintaan. Nggak selamanya itu yang namanya komitmen itu sesuatu hal yang buruk, begitu kan? Nggak namanya pernikahan itu menjengkelkan seperti orang tua saya, misalnya kayak begitu. Nah, itu kan juga perlu dilatih. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita memaksakan
nggak kayak gitu. Kamu nggak boleh menilai, kebanyakan gini, kamu nggak boleh menilai apa namanya tentang pernikahan. Pernikahan tuh menyenangkan. Nah, kalau ternyata pasangan kita tuh punya trauma, pernah melihat, pernah hidup di dalam sebuah pernikahan di mana orang tuanya tuh apa namanya nggak pernah ada yang nggak pernah ada cinta. Nah, kan dia juga belajar dari situ. Nah, kita sebagai pasangannya dikit-dikit sambil belajar, oh ini loh, ternyata ya kebetulan aja orang tuamu yang mengalami, tapi belum tentu kamu juga mengalami hal seperti itu. Nih buktinya, boleh kasih referensi kenalan sama couple goals yang lain, misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa terus kemudian kita langsung beranggapan bahwa nggak mau komitmen, nggak bisa juga begitu kan. Kita perlu cari tahu alasannya apa, supaya jadi juga kasihan juga nanti pasangannya padahal kepingin komitmen gitu kan. Aku pengen tapi masih belum berani, sementara pasangannya udah langsung udah deh kamu tuh nggak mau komitmen, berarti kan kasihan juga. Gitu. Udah menjudge duluan begitu ya, cari tahu dulu begitu. Nah, lebih baik cari tahu dulu aja ya Mas ya. Jadi itu salah satu cara untuk memulai hubungan, membangun, saling support. Oke, baik. Semoga bisa membantu untuk pertanyaannya. Kemudian ada juga yang masuk, ini dari Nanda. Ini sudah 4 hari ya sejak kencan begitu ya, ngedate begitu. Tapi dia belum menyatakan cinta ya sama saya. Apakah saya cuma dianggap sebagai teman aja? Oke. 4 hari ngedate. 4 hari ngedate. Berarti baru kenal 4 hari mungkin. Baru kenal 4 hari atau bagaimana? Nah, itu kan beda. Jadi gini intinya itu, nggak bisa diomong 4 hari itu harus jadian, yang baik itu gitu, atau nggak bisa. Jadi orang itu butuh kenyamanannya beda-beda, tingkat adaptasi setiap orang tuh beda-beda. Nah ini hubungannya panjang dengan pengalaman masa lalu dan sebagainya. Yang pasti intinya gini, kalau mau menjalin hubungan itu, kalau saya itu ada dua hal yang harus dipahami dulu. Satu, mau menjalin hubungan sekedar have fun, atau mau hubungan jangka panjang. Oke, kalau sekedar have fun ya udah nggak ditembak-tembak, udah ganti lagi cari yang lain aja gitu, selesai. Gitu. Itu kalau have fun kalau cuma have fun ya gitu. Tapi kalau memang mencari pasangan untuk jangka panjang, ayo stop untuk judgement di awal. Ngobrol dulu, selidiki dulu mungkin masa lalu gimana, punya keluarga, pekerjaannya gimana, apakah sedang, contoh misalnya baru kenalan, soalnya aku sedang ada masalah keuangan, tapi aku mau ngomong kan nggak mungkin dong, aku pinjam duitmu, nggak mungkin. Atau mungkin mau diajak makan, aduh aku mau ngajak keluar, waktunya ngajak keluar Valentine, mau beli coklat aja nggak bisa, misalnya begitu. Mau kontak ya udah nggak usah kontak, aku malu. Loh, itu bisa jadi masalah loh. Sedangkan yang satunya salah paham, oh ternyata aku hanya sekedar teman nih buat kamu ya. Kayaknya udah baper duluan ya Kak ya. Nah itu loh masalahnya. Banyak urusan yang harus diselidiki dulu. Jangan-jangan pas orang yang kita sayang ini punya masalah yang dia mau cerita malu. Nah, misalnya begitu. Ya, jadi makanya kembali lagi ke tergantung ini tadi gitu loh. Tergantung dia mau have fun atau untuk teman hidup jangka panjang. Oke, tapi kalau perlu juga jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi dulu kayaknya ya. Dijalani aja lah, santai mungkin. Kalau memang sudah ada waktunya tepat kayak gitu, mungkin bisa mungkin ya dia mengatakan mungkin sayang ataupun rasa cintanya begitu ya ke Nanda begitu ya. Ya mudah-mudahan lah, semoga Nanda kuat begitu ya untuk menjalaninya. Oke, ini ada Maira yang ada di Surabaya juga. Kalau misalkan kita itu udah bilang I love you ya ke pasangan, ke suami, tapi pasangannya nggak membalas, kadang sikap itu yang buat aku jadi bete. Terus harus gimana dong? Pasang muka nelangsa dulu biar pasangan sedikit peka gitu. Atau harus gimana? Berasa nggak dibalas kayak di PHP gitu. Iya, oke. Kenalin dulu Ibu Meira tadi. Meira. Ibu Meira. Ibu Meira, kenalin dulu. Sebetulnya kalau tadi Mbak Vina bilang kan ada 3 kata I love you gitu kan ya, ada 3 kata. Nah, bisa jadi pada saat kita bilang I love you ke pasangan itu kebutuhannya memang juga bicara, nanti dia bilangnya I love you too begitu kan. Nah, tapi ada juga 3 kata lain yang juga merupakan bentuk dari tanda sayang, nggak cuman I love you. Misalnya ma aku transfer ya. Nah, pada saat pasangan bilang gitu, oh ya, dia berarti kan sayang sama aku gitu ya. Yuk jalan-jalan, misalnya kayak gitu. Ma, liburan yuk. Nah, itu kan juga bisa juga. Jadi nggak selalu, makanya kenalin dulu, balik lagi, kenalin dulu pasangannya. Apakah pasangannya ini udah biasa menyatakan cinta lewat kata-kata? Nah, kalau memang enggak usah dipaksakan. Tapi kalau memang ibu yang kepingin bicara, ibu bilang aja. Jadi nggak usah harap balik.
dijawab I love you too. Nggak usah. Nah itu balik lagi kayak Pare tadi itu. Ya ibu bilang aja, nggak usah mengharapkan pasangannya bales karena memang bisa jadi belum terbiasa juga kan gitu. Ya udah kalau memang ibu kepengin Bu Mera kepengin bilang I love you sama pasangan, bilang aja I love you. Mau didiemin kayak dicuekin kayak ya bilang aja, tanamkan dalam diri aja lagi belajar. Kayak anak kayak lagi ngajarin anak belajar nulis kan nggak harus bisa, nggak langsung bisa. Ya udah pelan-pelan kayak gitu aja. Tiap hari aja. Ntar kan lama-lama I love you. Bisa jadi loh. Karena tertanam terus ya. Diajarin. Bisa jadi kan karena belum pernah belajar seperti itu. Jadi nggak usah perlu pasang muka nelangsa kayak gitu ya, kayak biar pasangannya mungkin peka kayak gitu. Karena ada ya pasangan yang mungkin nggak peka, harus diucapkan terlebih dahulu baru pasangannya ngerti kayak gitu ya Bu Mera ya. Ada juga. Semoga bisa membantu pertanyaannya. Nah, mungkin nggak sih hubungan bisa berjalan dengan baik jika pasangan itu jarang bilang I love you? Bisa Ya. Bisa. Karena itu tadi balik lagi, nggak yang namanya tanda cinta itu kan bukan berarti cuma I love you saja. Gitu. Tapi kalau pasangannya ternyata adalah tipe orang yang selalu hadir, nah dia nggak perlu bicara I love you gitu. Tapi selalu ada pada saat butuh, selalu siap gitu kan, selalu siap ya itu kan juga bagian dari cinta juga gitu. Nah kan kebutuhan, balik lagi tentang kebutuhan pasangan tersebut kan begitu. Kita juga ada teman-teman juga yang memang tidak pernah mengatakan yang namanya I love you itu tidak ada gitu. Kapan hari itu ada kasus gini Mbak Vina, istri itu baper karena menganggap bahwa suaminya itu nggak sayang karena nggak ngomong I love you, nggak pernah melakukan romance, udah pokoknya itu dia sampai bilang gini, saya tuh bingung, saya tuh nikah sama manusia apa sama patung gitu ya. Oke ya. Nah sampai akhirnya, cuman akhirnya menjadi kegalauan, mungkin mirip yang dirasakan oleh Bu Meira ini. Nah cuman saya ajak berpikir gini, ibu nyaman nggak dengan kondisi ini? Ya nggak nyaman Pak Okta. Oke. Saya mau tanya gini Bu, suaminya ibu tiap hari pulang? Oke. Tiap suami ibu di rumah apakah ngajak komunikasi ibu, ngajak ngobrol. Oke. Keuangan gimana Bu? Suami transferannya oke, lancar. Okay. Sama anak-anak? Sama anak-anak care. Terus ada cewek lain nggak Bu? Nggak ada. Nah, udah. Jadi ibu kenapa hanya lihat satu kekurangan suami ibu, sedangkan yang selebihnya ibu nggak lihat? Padahal kebutuhan udah terpenuhi ya Kak ya di sini ya Kak ya, kebutuhannya. Kenapa? Kebutuhan semuanya sudah terpenuhi, cuman hanya satu itu aja. Yes, jadi kadang-kadang tuh ini manusiawi. Manusiawi itu gini, kadang-kadang kita itu 10 kali melakukan kebaikan, melakukan kesalahan yang dilihat itu satu kesalahannya. Padahal hanya satu, yang 10 baik. Nah itu manusiawi. Cuman karena manusiawi boleh dong juga kita untuk mengingat-ingat lagi kebaikan yang 10. Karena kalau kita selalu melihat yang satu kesalahan, tidak akan pernah selesai. Jangan-jangan hanya satu kesalahan kecil, suatu hal yang anggapnya pernikahan sudah bagus, nggak ada masalah, jadi porak-poranda hanya masalah yang sepele. Ya kan nggak worth it gitu loh. Jadi saya selalu mengajak, ayo dilihat secara utuh begitu. Oke, ini masih dari Ibu Mera lagi. Apakah perlu I love you itu diucapkan setiap hari ke pasangan? Ntar dikira lebay, enggak kan? Ya ukuran lebay sama enggak itu juga tergantung pasangan kita. Boleh loh, mungkin Bu Mera boleh ngobrol dengan suaminya. Sayang, kalau aku pengen menyampaikan cintaku padamu itu kamu nyamannya gimana sih? Dengan bahasa apakah dengan I love you? Dengan pijitin misalnya kayak begitu. Kamu pijitin aku lah, udahlah daripada ngomong I love you terus bosen aku. Ya, oke. Berarti kan suami pahamnya adalah itu kan gitu. Ya udah diobrolin aja. Misalnya kamu terganggu nggak dengan aku bicara I love you setiap hari? Lah kalau ternyata pasangan bilang enggak, ya ngomong aja, ya nggak apa-apa. Nah, ukuran lebih enggaknya kan kita pakai ukuran orang lain. Iya. Nah kalau ternyata selama pasangan kita suka, kan nggak apa-apa juga. Yes. Ya udah gitu aja. Dan pada saat Bu Meira seneng tiap hari bicara I love you ke pasangannya kan udah nggak apa-apa. Kan gitu aja. Jadi balik lagi, tanyakan lagi ke pasangan. Nah kalau kita kepengennya, aku tuh kepingin loh tiap hari bicara I love you, pasangannya mau nggak? Kalau misalnya pasangannya bilang gini, ya kamu bilang nggak apa-apa, tapi aku nggak bales loh ya.
Nah itu tuh. Nah bisa kayak gitu. Nah itu bikin kesepakatan kan? lagi. Aku nggak balas boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi aku ngomong terus ya udah nggak apa-apa. Kan biar sama-sama enak nih. Biar sama-sama enak jadinya. Jadi pasangan juga nggak terlalu berekspektasi juga ya. Ini pasangannya meskipun nggak bilang I love you juga seharusnya kita juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Karena kan pasangan membuktikan cintanya tidak hanya sekedar kata-kata ya, balik lagi ya, wanita selalu menjunjung kata-kata dan juga tindakan juga seperti itu. Tapi pada kenyataannya kadang pria juga lebih banyak tindakannya daripada kata-kata seperti itu ya. Nah ini waktu kita juga nggak banyak. Apa nih yang perlu kita simpulkan? Closing statement kita, bilang saja I love you. Mungkin dari Kak Nini dulu, baru Mas Okta. Langsung ke Okta aja langsung. Silakan. Yang pasti gini, ayo kita selalu menyampaikan cinta kita pada pasangan kita dengan tetap berkomunikasi. Pasangan kita nyamankah dengan kita ekspresi begitu? Dan juga pahami pasangan kita pasti juga cinta sama kita. Cuman caranya apa ya dia ya? Akhirnya sama-sama match, kita sama-sama paham apapun baik ngomong ataupun tindakan, tapi sama-sama tahu bahwa aku suka kamu, aku cinta kamu, dan kamu cinta aku. Oke, dah simple itu aja begitu ya. Oke, terima kasih Mas Okta, Kak Nitni juga yang berbagi inspirasi untuk hari ini, bilang I love you begitu ya ke pasangan. Momen untuk hari ini juga pas banget, momen Valday. Kayaknya mungkin bilang I love you juga tidak hanya momen Valday aja ya. Setiap hari pun juga nggak apa-apa kita ucapkan, kita lakukan ya. Jangan khawatir dikatakan lebay seperti itu. Kalau memang pasangan Anda nyaman ya kenapa tidak seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Nitnit, Kartika Nita Widyasari, sarjana psikologi CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan Mas Okta, Oktastika Badan Nirmala, sarjana psikologi CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku, terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Nah, sebelum closing mungkin ada tambahan mungkin dari Kata Okta Kartika, mungkin ada agenda atau mungkin sahabat sonar mungkin yang mau berkonsultasi, ini gimana caranya? Langsung aja, kan kadang-kadang butuh orang tengah, butuh orang netral, butuh orang profesional untuk diajak ngobrol dan minta pendapat. Masuk saja langsung kataoktakartika.com. Ya. Atau kalau mau lebih simpel langsung ke IG-nya DM di Kata Okta Kartika. Oke, langsung IG-nya aja ya, langsung nanti di DM sama Kak Nitnit ataupun Mas Okta begitu. Terima kasih Kak Nitnit dan juga Mas Okta. Kita ketemu lagi di minggu depan begitu ya dengan topik yang lainnya. Nah Sobat Sonora, kita akan akhiri dulu di program Love Life Talk untuk hari ini. Bilang saja I love you. Semoga untuk pertanyaan dari Sobat Sonora bisa terjawab semuanya begitu Sobat Sonora ya. Vina pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya. Sonora